Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 120-270-074 asal Prodi Kimia TPB 5. Di sini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat, yaitu implementasi dari program studi kimia. Tujuan dari saya membuat program ini ialah untuk mempermudah dalam perhitungan menghitung mol, massa zat, dan massa relatif zat. Yang kedua yaitu implementasi dari program studi fisika. Tujuan dari saya membuat program ini ialah untuk memudahkan menghitung muatan listrik, beda potensial, dan kapasitas kapasitor. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Ini adalah tampilan flowchart pertama untuk program kimia. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu. Lalu output program menghitung mol zat. Output masukkan beberapa masalah. Kita input masukkan X. Output pilih yang ingin kita hitung. Mol zat, massa relatif zat. Masukkan pilihan kita. Di sini saya menggunakan percabangan if dan perulangan for. Pilih sama dengan 1, pilih sama dengan 2, pilih sama dengan 3. Ketiganya memiliki cara yang sama, namun memiliki rumus yang berbeda. Untuk rumus yang pertama yaitu mol sama dengan massa per massa relatif. Yang kedua yaitu massa sama dengan mol kali massa relatif. Untuk yang ketiga yaitu massa relatif sama dengan massa per mol. Jika kita memilih pilihan sama dengan 2, maka for I sama dengan 0 hingga X min 1. Outputnya masukkan mol zat dan kita inputkan masukkan mol. Outputnya masukkan massa relatif zat dan kita inputkan massa relatif. Dan for-nya J sama dengan 0 hingga X min 1. Lalu output jadi massa adalah dengan rumus M sama dengan mol kali MR, maka output akan mengeluarkan hasilnya. Di sini fungsi for sendiri untuk mengulangi program. Jika user memilih pilihan selain 1, 2, dan 3, maka program akan selesai. Untuk C++, program kimia yaitu mencari mol zat. Di sini input Yostrem sebagai prosesor pengarah, username std, perintah atau deklarasi. Input Yostrem dan username std ini sebagai header atau kepala yang selalu berada di depan. In main, fungsi utama, in a, i, j, a, i, j ini sebagai variabel, cout sebagai output, in sebagai input. Coutnya sendiri yaitu mol zat, massa zat, dan massa relatif zat. In pilihan. Di sini fungsi titik koma di akhir ialah mengakhiri baris perintah. Di sini saya menggunakan percabangan if dan perulangan for. Untuk percabangan yang pertama, pilih sama dengan 1 dengan for atau perulangan yaitu I sama dengan 0, I kurang dari A, I plus plus. Mencari mol zat dengan rumus mol sama dengan massa per massa relatif. Untuk yang kedua, else if pilihan sama dengan 2 dengan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari A, I plus plus. Mencari massa zat dengan rumus massa sama dengan mol kali MR. Untuk yang ketiga, pilihan sama dengan 3 dengan perulangan I sama dengan 0, I kurang dari A, I plus plus. Mencari massa relatif zat dengan rumus massa relatif sama dengan massa per mol. Dengan perulangan kedua, J sama dengan 0, J kurang dari A, J plus plus. Di sini, ketika kita memilih pilihan 1, maka program akan berjalan mencari mol zat. Tapi, jika kita memilih pilihan 2, maka program yang akan berjalan ialah mencari massa zat. Begitupun dengan pilihan ketiga. Jika kita memilih pilihan ketiga, maka program akan mencari massa relatif zat.
kita memilih pilihan 2, 3, masukkan mol zat ke 4, masukkan massa relatif zat ke 1, 4, masukkan mol zat kedua 4, masukkan massa relatif zat kedua 3, masukkan mol zat ketiga 4, masukkan massa relatif zat ketiga 4. Ini adalah tampilan flowchart kedua dari program fisika, yaitu menghitung muatan listrik. Di sini kita deklarasikan Q3, V3, C3 dengan output pilih yang ingin dihitung, muatan listrik, kapasitas kapasitor, beda potensial. Lalu kita inputkan pilihan. Di sini saya menggunakan perulangan do while dan percabangan if. Pilih sama dengan 1, pilih sama dengan 2, pilih sama dengan 3. Ketiganya memiliki cara sama, hanya rumus yang membedakan. Untuk yang pertama, rumusnya yaitu Q sama dengan C kali V. Yang kedua, C sama dengan Q per V. Dan yang ketiga, V sama dengan Q per C. Jika kita memilih pilih sama dengan 1, maka output keluar masukkan kapasitas kapasitor. Inputnya yaitu masukkan kapasitas kapasitornya. Output masukkan beda potensial dan input masukkan V. Dengan rumus Q sama dengan C kali V, maka output hasil muatan listrik. Output akan mengeluarkan hasilnya. Jika kita tekan Y, maka akan mengulangi. Jika kita memilih pilihan selain 1, 2, dan 3, maka program akan selesai. Untuk program fisika mencari muatan listrik sendiri sebenarnya sama dengan program yang pertama, namun di sini saya menggunakan percabangan if dan perulangan do while. Setelah dideklarasikan, Cout atau output masukkan yang ingin dihitung, output muatan listrik, output kapasitas kapasitor, output beda potensial, dan masukkan pilihan. In-nya atau input pilih. Untuk percabangan yang pertama, pilih sama dengan 2, yaitu untuk menghitung muatan listrik dengan rumus Q sama dengan C kali V. Untuk yang kedua, else if pilih sama dengan 2 untuk menghitung kapasitas kapasitor dengan rumus C sama dengan Q per V. Dan yang ketiga, else if pilih sama dengan 3 untuk menghitung beda potensial dengan rumus P sama dengan Q per C. Cout atau output tekan Y untuk mengulangi. Jadi, ketika kita ingin mengulangi, kita harus tekan Y dan Y selalu. Jadi, untuk menghentikan atau menyelesaikan program, kita pilih selain 1, 2, atau 3. Ketika kita memilih pilihan 1, maka program yang berjalan akan 1. Begitupun dengan selanjutnya. Di sini kita masukkan yang ingin dihitung. Kita ingin menghitung 1. Masukkan kapasitas kapasitornya 2. Masukkan beda potensialnya 2. Tekan Y untuk mengulangi. 4. Program selesai.